Teman-teman, belakangan ini saya mencoba berbagai jenis drone, dari drone toys, drone mainan gitu kan. Drone mainan, masuk kategori drone mainan nih walaupun yang ada kameranya. Drone racing, drone freestyle, sampai ke drone yang serius, yang profesional kayak DJI gitu. Teman-teman mungkin kalau yang tahu saya dari dulu, saya udah dari dulu terbangin kayak drone DJI kayak begini. Nah, kalau untuk drone mainan, teman-teman kan mungkin suka lihat ya kayak di di iklan-iklan drone yang bagus, murah, gokil, ajaib gitu ya. Gini teman-teman, saya berdasarkan pengalaman saya, yang namanya drone mainan itu yang harga 200 ribuan, harga 400 ribuan, harga 500 ribuan, dari yang kecil, yang imut-imut, yang gede gitu. Selama di bawah harganya, ini perkiraan saya, di bawah 2 juta mah masih kategori mainan. Ini yang drone freestyle ini memang kalau harga drone-nya sekitar 4 sampai 5 jutaan, belum termasuk kamera. Tapi ini pun masuk kategori mainan walaupun serius toys gitu. Jadi kalau dibilang misalnya drone bagus, murah, ajaib, itu canda teman-teman, gak serius gitu. Karena teman-teman juga mungkin udah yang sering nyoba, katanya ini ada obstacle avoidance, jadi ada sensor buat ini jarak, ada gangguan dia bisa menghindar sendiri, kemudian bisa return to home, jaraknya jauh atau segala macam. Namanya drone mainan itu jangan terlalu diharapkan feature-feature itu berfungsi dengan baik, karena itu masuk kategori toys, kategori mainan gitu. Jadi jangan terlalu serius kalau namanya mainan mah teman-teman. Nah, untuk nerbanginnya juga kalau drone-drone kayak begini, drone mainan kayak begini itu relax aja, karena dia kena badan pun nggak terlalu ngaruh, kan ringan ini, paling juga di bawah 50 gram gitu. Tapi kalau untuk drone kayak begini, drone racing kayak begini, teman-teman hati-hati, ini nggak boleh, ada aturannya teman-teman. Itu 30 meter minimal jauh dari orang, jadi nggak boleh deket dari orang. Saya udah sering banget kena drone begini crash, luka tangan saya sampai berdarah. Teman-teman saya dari dulu mungkin tahu ya, kesana sini. Jadi ini mah nggak boleh deket ke orang gitu. Kalau yang DJI juga sama kan, berbahan profesional harus pakai sertifikasi dan harus dengan izin gitu. Kalau untuk mainan ya, saya contohkan misalnya yang ini tuh gampang-gampang aja. Ini masuknya baterainya juga baterai kayak begini, itu 1S gitu kan. Kemudian kita contohin terbangin aja biar teman-teman ngeliat ya. Ini kita masukin sini. Kalau ini masukinnya ke sini. Teman-teman saya sambil ini saya cerita ya bahwa kalau saya sih ini saya anggapnya mainan, dan saya ini ada power on off-nya. Oh, ini masukin. Kalau ini mainan, jadi jangan teman-teman memandang ini sebagai suatu hal yang bisa dipakai buat profesional gitu. Nggak bisa teman-teman, ini mah bukan buat profesional, ini mah cuman untuk mainan gitu. Teman-teman juga ada nanya tentang altitude hold gitu. Altitude hold itu dia ada penahan ketinggian. Gini, kalau drone mainan itu justru kalau menurut saya ya, kalau teman-teman mempermasalahkan altitude hold, mungkin teman-teman nanti orientasinya ke drone-drone yang drone sinematik kayak DJI begini. Kalau teman-teman orientasinya ke freestyle, itu sama sekali nggak ngaruh gitu altitude hold itu, karena di Betaflight sendiri kalau buat yang drone racing, drone freestyle, menu untuk yang barometer untuk menahan ketinggian itu udah dihilangkan, karena semua racer, semua loh, saya pastikan semua racer atau freestyler di dunia itu nggak ada yang pakai altitude hold. Altitude hold itu sifatnya menahan dia. Jadi kalau kita mau racing, mau pakai freestyle, pakai altitude hold itu percuma. Buat apaan? Nggak pakai gitu. Nah, ini jadi lihat orientasinya gitu. Coba teman-teman ngobrol sama yang udah profesional deh. Kalau sama yang udah profesional itu tahu bahwa kalau altitude hold itu nggak perlu buat racer, buat freestyler itu nggak perlu. Kalau kayak saya emang dari dulu juga teman-teman tahu kan, orientasi saya adalah untuk freestyler, dan saya nggak ngaruh, saya mah nggak penting
altitude hold ini. Ini kita coba terbang di sini aja untuk memperlihatkan pada teman-teman bahwa mainan ini nggak masalah gitu ya. Nih, kita nyalain. Ini biasa kokang, kalibrasi. Udah kalibrasi dia udah bisa terbang. Ini karena nyangkut nih ya. Nih, ini tempat yang sempit banget nih. Sempit banget. Saya terbangin di sini untuk memperlihatkan pada teman-teman bahwa ini tuh gak usah terlalu jadi masalah. Gak masalah ini mah. Mau dipegang di mana juga drone kayak gini mah aman. Gak ngeri gitu. Kalau drone racing tuh ngeri. Saya tunjukin ke teman-teman ya. Kayak misalnya flip. Tuh, flip juga dia baik-baik aja kan. Gitu, segini nih. Kondisinya segini. Tuh, baik-baik aja, jadi nggak masalah. Namanya drone mainan kayak begini nggak masalah. Gitu. Nah, enggak, gitu. Ini saya pegang, nggak masalah. Ya mau gimana juga. Kalau dibalik dia mati, gitu. Jadi itu yang pengen saya perlihatkan kepada teman-teman. Terus ada satu lagi tentang kamera ini juga. Ini menurut saya drone gokil banget ini. Ini beli saya 200.000. 200.000 itu udah dapat kamera teman-teman, kamera bawaannya ini HJRS itu ini kamera ini yang bikin saya heran tuh. Ini udah dapat kamera, dapat SD card lagi. Ini hitungnya gimana nih, gila bener. Buat SD card segala gitu, edan bener. Cuman kalau buat saya kamera kayak begini tuh nggak kepake, saya buangin. Kalau buat teman-teman yang serius ya, kameranya ya minimal pakai GoPro gitu. Atau kalau yang DJI kan DJI sendiri udah bikin dia kamera, dan kamera bawaan DJI udah bagus. DJI sendiri bikin action cam, DJI action cam gitu kan. Cuman kalau untuk drone toys ya silakan aja di kamera 30.000-an, tapi nggak terlalu penting gitu. Jadi gitu teman-teman yang pengen saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman tentang drone toys, drone mainan gitu. Saya ngadain giveaway juga karena biasanya drone yang udah nggak saya pakai, terus misalnya masih bisa digunakan sama teman-teman, ya saya tawarin kali teman-teman berkenan untuk pakai, silakan gitu. Jadi silakan kalau teman-teman ada yang mau, ada tuh di linknya yang untuk giveaway. Kemudian untuk yang lomba, saya juga tahu bahwa di kita itu orang tuh nggak seneng lomba. Kitanya seneng, pada umumnya masyarakat kita itu senengnya nyari koneksi kan. Kayak saya juga senengnya nyari koneksi. Nggak mau saya lomba capek-capek dapat hadiah untuk hadiah sedikit. Untuk lomba yang capek banget, mendingan cari temen, cari koneksi kesana kemari gitu kan. Ya gitulah. Tapi saya tetap melanjutkan karena saya meyakini dari dulu kan, kalau namanya kita pengen jadi juara itu ya kita harus rajin ikut kejuaraan gitu. Jadi teman-teman silakan, dan terima kasih banget buat teman-teman yang mensupport channel ini ya. Terima kasih teman-teman, selamat hiburan, jaga kesehatan, awesome.